Iya mas, kepiye mana kan? Maka jangan menyombongkan diri, kula sampeyan boten pareng. Wis amasa sakti mandra guna paribasane ora tedas tapak paluning pandih sisaning grento otot kawat balung wesi daging cor-coran ditembak laka-laka dibedil mecicil dibacok melorok. Tapi karo Gusti Allah apakah mereka sempurna? Tidak, mereka masih dikasih Allah namanya pesan. Masker gaib gampil dulur-dulur namung maos bismillahirrahmanirrahim salamun qaulam mir rabbir rahim. Sak kepel-kepel tambah nemen. Tapi insya Allah kok sak kepel-kepel dicekeli paling dulur-dulur. Berhubung gak ketok, iya gelem gak gelem ikhtiar menjaga protokol kesehatan dibarengi dengan napa menjaga kebersihan juga berdoa. Bapak-bapak para sedherek ingkang kula hormati, momentum malam niki merupakan momentum ingkang sangat berharga kangge kula jenengan, khususipun keluarga besar persaudaraan setia hati terati umumipun umat Islam. Malam ini adalah malam 1 Muharram. Malam ini adalah malam 1 surah. Muga-muga barokah doa bersama Allah nang jabut ujian dan cobaan wonten donya rupine markonah niku corona COVID-19 corona amin Allahumma amin. Iki nek menurut hitungan Jawa insyaallah niki terakhir. Menurut hitungan Jawa amin Allahumma amin. Dan hitungan Jawa jarane corona niku mangke dijuku Gusti Allah ku pas malam 1 Muharram. Napa kok ngoten? Mungkin barokah wong sak donya donga niku penting. Nah, para bapak, muga-muga dalu niki diniati ayo niat donga bareng supaya kula jenengan dislametna Gusti Allah, mboten mung slamet donyane ngantos dateng akhirat. Amin Allahumma. Shalawat salam mugi tetep katur dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para kiai, dulur-dulur saya ingkang sangat kula hormati lan kula cintai. Saderenge kula ngomong mboten dangu mangke sak cekape mawon mungkin gangsal 12 menit ngono paling luwih ya mbok pinten detik ngono. Nggih. Ngapunten niki pomong kula jenengan kersane kula jenengan kabeh do slamet. Kula jenengan niki malam niki wonten ijazah saking Hadratus Syekh Yai Mujayat saking Nganjuk. Ijazah dateng kula jenengan nek kepengin slamet sangka virus, slamet sangka bagebluk diparingi ndamel masker gaib. Iki dalu niki mangke masker gaib niku didamel mboten kangge nolak corona tok ning sedaya penyakit Gusti Allah. Sing gawe penyakit niku Gusti Allah, tapi sing iso ngilangno nggih mung Gusti Allah. Dapat niku dokter iso ngilangno ya wis ket wingi nggih mboten. Mila para bapak, masker gaib gampil dulur-dulur namung maos bismillahirrahmanirrahim salamun qaulam mir rabbir rahim diwaos ping 8 terus disebulno epek-epek tangan tengen diusapno wajah kaya ngaten
Mari maca salam kolam birabirang bolu terus disambung. Nah, niku pun maskeran jenenge masker gaib. Neng kula pesan mboten cukup masker gaib. Barek masker do. Nggih. Janji corona kurang dinyatakan entek temenan masker digawe. Mergo wong ku duwe nggih. Kurang pinter napa dokter? Kata sing kena nggih mboten. Dokter niki lho kata sing kena Covid. Padahal ahli kurang pinter dos pundi kiai. Wis ahli donga. Gitu enten sing kenging nggih mboten. Maka jangan menyombongkan diri kula sampeyan mboten pareng. Wis ta masa sakti mandra guna paribasane ora tedas tapak paluning pandih sisaning grento otot kawat balung wesi daging cor-coran ditembak laka-laka dibedil mecicil dibacok melorok tapi karo Gusti Allah apakah mereka sempurna? Tidak, mereka masih dikasih Allah namanya pengapesan lu ngono dadak menapa pengapesane kecepret telek mate ayo kon nenteng ngono musaktine ngono lho kebresen mati ya jadi guyon wong nggih nah itulah maka momentum Muharram ini kita jadikan tadabbur ilahi dan tadabbur alami untuk menjadikan kula jenengan selamat dunya selamat akhirat. Mulai ngapunten yai mboten kula mboten gurani ya Mas kok iki cek dulur-dulur kula iki lho cekak mlete-mlete. Artine senajan jenengan wis duwe senam jurus, tapi menungso iku ditakdirno Allah sing duwe pengapesan. Sebab napa? Sebab menungso mboten bakal urip sater. Nggih mboten. Mulane kala-kala pasti nek kena pengapesane mesti mati. Nek wis waya ajale mesti wis mati. Mulane niku para rawuh. Wis senajan wis pinter senam jurus, senajan wis duwe napa ilmu kanuragan neng kula jenengan tetep kedah tawadhu, kedah andap asor iso dadi wong sing memayu hayuning bawana. Nuwun sewu Yai Mas Kub. Ternyata Esa Terati itu pendirinya adalah santrine Mbah Hasyim Asy'ari. Esa maksud gua. Esa Setia Hati niku santrine Mbah Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Duwe santri jenenge Ki Ngabehi Suradewirya. Iku santri pondok pesantren Tebireng. Riyen Ki Ngabehi Suradewirya itu santrine Mbah Hasyim Tebireng. Setelah itu mendirikan bela diri namanya Setia Hati. Tapi setelah itu Ki Ngabehi Suradewirya duwe santri, duwe murid jenenge termasuk Ki Hajar Harjo Utomo sing mendirikan persaudaraan Setia Hati Terati. Terus murid yang lain mendirikan Setia Hati Winongo. Nah, maka Setia Hati Winongo sama Setia Hati Terati sebetulnya itu yang saudara. Kalau yang sembalan mana ini didelok alur sembalan Setia Hati atau nama Setia Hati sak pirang-pirang nggih mboten. Wonten sedulur tunggal apa dan sebagainya. Pemane zaman akhir. Alhamdulillah mestine kula jane kepengin Setia Hati yo Setia Hati Terati ngoten kuwabe. Panjenengan ujiane wong urip niku mesti ngoten iki para rawuh. Nah, krana kula jenengan iki elek-elek oh nggih termasuk penerus Ki Ageng Suro Ki Hajar Harjo Utomo, maka tidak salah ketika kula jenengan mewarisi jiwa santri tapi pendekar tapi santri nggih. Mula niki nuwun sewu ya Mas Kub kersane mangke mboten salah tafsir. Sing dipilih kok Bunga Terati, kok gak Bunga Mawar. Nggih. Kenapa? Karena itu wonten filosofine. Filosofi Bunga Terati ternyata Bunga Terati itu bisa hidup di mana-mana. Di air bisa hidup, di daratan bisa hidup. Maka filosofinya seorang pendekar Esa Terati harus siap hidup di mana
Niku orang warga Esa Terate. Jadi seorang pendekar warga Esa Terate harus bisa jadi apa saja, bisa jadi apa saja, bisa hidup di mana-mana, bisa campur dengan siapapun, tidak hanya orang Islam. Maka nuwun sewu yai, biasanya Esa Terate niku campur nggih. Wonten Islam, wonten Hindu, wonten Buddha, wonten Katolik, wonten Dharma Gandul Dharma. Nggih. Semuanya jadi satu. Shinto masuk ke atas niki. Tiyang Jepang niku sing nderek Esa Terate agamane Shinto. Gitu. Kate gendeng. Shinto ngono ae. Ngono ate gendeng. Niku Shinto gendeng lah film apa iku? Wiro Sableng. Di Jepang Esa Terate pesat. Padahal di sana sudah ada namanya pendekar samurai, tapi Esa Terate bisa hidup di Jepang dan banyak yang ikut. Di Cina Esa Terate banyak yang latihan, padahal di sana sudah ada kungfu, tapi Esa Terate mungkin itulah cita-cita filosofi yang dibangun oleh sesepuh Esa Terate bisa hidup di mana. Maka jangan heran kalau Esa Terate ada di Amerika, Esa Terate ada di Jerman, Esa Terate ada di Jepang, Esa Terate ada di Cina dan sebagainya. Dan itulah rahasia kenapa Esa Terate bisa di mana-mana, karena mempunyai tujuan ini membentuk manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, mendidik, menjadikan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendidik manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, yang punya misi memayu hayuning bawono. Maka kalau ada seorang warga Esa Terate kemudian membuat onar, sebetulnya itu bukan esawan. Itu adalah itu adalah preman. Maka kalau warga Esa Terate kemudian membuat tidak baik, itu bukan warga Esa Terate, itu adalah oknum warga Esa Terate, bukan Esa Terate, tapi oknum. Kenapa? Karena mereka tidak membawa nilai-nilai dari nilai-nilai leluhur Esa Terate. Padahal nuwun sewu, sampean di sini diberikan banyak filosofi yang menjadi sebuah patokan agar warga Esa Terate, pendekar Esa Terate itu betul-betul sesuai yang diharapkan oleh para sesepuh. Apa itu? Yang pertama, harus menggunakan ayam jago. Kenapa kok ayam jago? Kok gak ayam betina? Kok gak bebek? Kok gak mentok? Karena harapan dari sesepuh, para pini sepuh, harapannya wong Esa Terate kudu iso dadi jagonya kebaikan. Ngono lho, Rek. Paham dulur? Kudu iso dadi jagone kebaikan, jangan jagonya preman. Untuk apa niku? Jagonya kebaikan. Maka disitulah simbol jago. Maka pegang jago itu, karena engkau adalah seorang jagonya kebaikan. Kalau kita tidak jadi baik, berarti kita tidak jago. Iku padha karo pitik wedok teman. Wong gak jago, gak apik lho. Maka adik-adik nuwun sewu, itu si filosofinya. Kenapa harus pisang raja, kok gak pisang susu atau pisang sobo? Pisang kelutuk. Karena itu apa pergi pisang kelutuk apalagi? Karena di sini filosofi orang Esa Terate harus bisa menjadi seorang pemimpin, harus bisa menjadi seorang raja, minimal raja dirinya sendiri, maksimal untuk raja dunia. Diharapkan orang Esa Terate itu menjadi seorang penerang, seorang pengaman, seorang pengayom, seorang pendidik, seorang yang sangat baik kepada manusia. Nggak pandang dulu mereka siapa. Maka disitulah simbolnya adalah simbol pisang raja, seorang pemimpin. Wis rojo ya. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tapi ingat, kita semuanya nanti akan ditanyai oleh Allah sesuai dengan yang kita pimpin. Ketika kita salah dalam memimpin, maka dipertanggungjawabkan besok di yaumul akhirat. Ini harus hati-hati. Maka harapan para sesepuh digolekno
Sapa filosofi kehidupan seorang yang sangat terhormat, seorang yang menjadi seorang pemimpin itulah, maka kita menggunakan simbol dengan dengan pisang raja. Kenapa kita pakai simbol apa itu? Sing temuras itu apa tadi? Surah. Kenapa kita harus semua surah temuras? Kenapa nggak semua surah? Itu filosofinya ada. Nuwun sewu. Kalau saya telusuri secara dalam, filosofi daripada surah di samping sebagai obat untuk fisik kita, itu mengandung filosofi yang sangat dalam. Kenapa harus temuras? Kalau tidak temuras tidak. Karena itu adalah hablum minan nas, sesama saudara, sesama manusia. Kita akan ditemukan dalam satu titik menjadi titik persaudaraan. Maka kita nggak boleh mengsel. Kalau mengsel berarti bukan saudara. Tapi kalau kita ketemu ros, maka berarti kita menjadi saudara. Hati-hati, itu filosofi loh. Maka jaga persaudaraan, karena tidak ada yang paling abadi di dalam esaterate kecuali persaudaraan. Nuwun sewu kok ngoten nggih. Sampeyan sakit, maka senam jurus sampean sudah enggak terpakai. Nggih mboten. Sampeyan sakit, maka senam jurus sampean, olahraga sampean, seni sampean akan berhenti. Tapi kalau persaudaraan selama masih ada nafas di dalam diri kita, maka persaudaraan akan kita sambung, baik itu lewat jasmani maupun roh. Gede. Maka pertahankan itu. Ojo gara-gara cewek menenang tukaran yang bojone. Apa sak koncone? Jika ini gak ono wedok liya. Awas hati-hati. Ono dulur esatrating naroyang wedok gara-gara tukaran gara-gara royang wedok. Nek dipek dulure kekno. Golek maneh. Kekno konku. Kekno. Tiga koncone tuku batandur. Ngertos? Duwe pacar, digawa dulure langsung nang toko pertanian, tuku batandur, diombe bongko. Lah kok cek mbane cupete. Ngono pendeger ngono. Golek liyane kok. Deklanyo kadung ayu, Mas. Mbok masuk ayu sik ana sing luwe. Nggih mboten? Mulane sabar, tujian. Ya wis pek-pekan tanggal maneh ngono. Ka iso tak golekno, ben ngono barang. Ya, itulah persaudaraan dipupuk. Jangan urusan sepele kemudian menjadi tukaran, apalagi ya mengsel temenan surah iki. Nggih mboten? Jadi ini pesan saya secara filosofi bahwasanya kita perlu mempertahankan filosofi penyambung persaudaraan tanpa batas yang kita kenal dalam esaterate namanya sedulur kaya dening sedulur kan kandung. Sifatnya kaya sedulur kandung. Itu ada di para rawuh wonten bujeng barang ini filosofi ya, semuanya bujeng. Itu meniru apa yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Biarkan kita berangkat dari sesuatu dari mana-mana, tapi satu tujuannya ini pun nggih enten bujeng nang Kalicip. Tahu bujeng itu atas bujeng deh, ngerti bujeng. Bujeng itu tumpeng lho, tumpeng. Walaupun isore itu jambra, tapi yang dituju satu. Nanti ana tumpeng kok ngentik yang bumane. Berarti gak satu tujuan ngono. Banyak tujuan. Nah, inilah filosofi dari kehidupan kita adalah supaya kita itu mantep wonten ngarsaning Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang sebenarnya yang mempunya. Tidak ada kekuatan la haula wala quwata illa billah. Maka ini niku yai ngapunten, jadi semua yang diterngajeng jenengan semuanya niku hanya sebuah simbol, sebuah gambaran yang intinya adalah sangat luar biasa filosofinya. Maka diharapkan setiap malam satu surah dulur-dulur esaterate pasti mengadakan selamatan. Kenapa? Karena kita selamatan adalah sodako, as-sodako tutadfaul bala. Kepingin selamat ya sodako. Mulane dari Kanjeng Nabi tadawu mardokum bisodako. Nek sampean duwe sampean diawaki lara, keluargane lara, nah cepet-cepet gawe sodako diniati nambani paham dulu. Ini tadi ngaji tadi. Jadi nggih boten kula ngajeni ya padha pinter nggih. Cuman kula niku watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Para rawuh
ngiras-ngiras yai Mas Gop niki dalam rangka jenengan dijak riyadhah dulur-dulur nakalan dulur-dulur niki wong tuwa kok dijak melekan nggih ngapunten nggih yai niki kangge nyelametno napa bangsa khususnya Kalang Anyar termasuk Karanggeneng sekitarnya lewat selamatan bareng. Harapan kita muga-muga balak sing diteteni ujian iki segera dipun cabut karo Gusti Allah. Mergo ulan niki termasuk ulan sing luar biasa, menjadi bulan kemenangan para nabi dan para rasul. Maka ini yang saya sampaikan di hikmah daripada peringatan doa bersama di bulan Muharram. Yang pertama, kenapa kita selamatannya di bulan Muharram kok gak di bulan yang lain? Karena di sini adalah bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena Allah mengangkat derajat daripada Nabi dan Rasulnya khususnya di bulan Muharram, khusus pada tanggal 10 yang dikenal dengan nama Asyura. Mergo Asyura niku tanggal 10 niku mulane 1 sampai 10 niki nek purun kudu diposoni diriyadhoi apa maneh seorang pendekar nek iso melekan pendekar ngantukan gak cocok nggih mulane nek pendekar ngantukan ya gampang disantet wong ayo sampe dadi pendekar ngantukan sampeyan kepengin gak mamsa disantet wong melek sampe nek turu yo mlebu wae nggih. Lha ngono niki. Kula iki ngomong iki gedhak sloro wis. Nggih. Nggih. Mosok niki donya akhir nggone wong hasud, nggih to. Siji sok mbangun omah ngene sijine gak wawo. Ngono wong tuku sepeda motor ngene tanggane ra dicopot disopok. Padahal duit-duit dhewe. Tambah dicelok wah atase kredit kok. Lebah kredit bau utang sing nyauri sapa nggih. Lah kok sewot sampean. Donya pancene ngoten iki sebab ujian. Pun mboten dawakno ora waya ceramah. Nggih. Iki hikmah daripada Muharram. Ternyata Allah niku di tanggal 10 Muharram dulur. Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah tepatnya tanggal 10 Muharram. Nabi Idris diangkat derajatnya, diangkat oleh Allah derajatnya ternyata pada tanggal 10 Muharram. Surah. Nabi Musa diparingi kitab jenenge Taurat. Itu tepatnya juga tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh dislametno medun sangka prau sak mantune banjir bandang iku ya tanggal 10 Muharram. Jadi ki bulan Muharram itu bulane Nabi, Muharram bulane Rasul, Muharram bulane kula jenengan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih niku Nabi Nuh metu medun teko prau sak mantune ngerem umat sing zalim niku tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim selamat mergo diobong karo Raja Namrud, selamat diobong itu loh. Tambah sholat gangguan wong. Nah kok kula sampeyan diobong apa mateng sak katok-katoke. Ini karena apa? Karena mukjizat yang diberikan Allah tentang Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat persis tanggal 10 Muharram. Duh. Nabi Yakub sembuh sangka buta. Ya, karena saking nangis gak leren-leren mergo ditinggal putra yang terkasih Nabi Yusuf alaihissalam niku sampai buta, sembuh dari buta tanggal 10 Muharram. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara Raja Mesir juga 10 Muharram. Niki saya tak sampean cek tahu kurung cek tahu ngaji bareng. Mulane ngapunten dulur, kula niku mboten kok ngurone, tapi sowan ngecek dulu nang kaapian. Mergo kula niku nggih pendekar Satrate tapi nggih santri. Mulane kula lebih mengkolaborasikan antara nilai-nilai pesantren, nilai-nilai Pancasila dengan nilai Jawa. Iku jangan sadikan satu. Turin niku ngapunten, turin niku saben saulang pisan niku dulur-dulur ngejak njaluk ngaji. Saben pindah-pindah. Yo tahlil yo ngaji ngoten.
Oke, kami siap membimbing adik-adik dulur-dulur. Akhirnya gitu, ayo belajar ilmu apa saja, silakan kita kaji bersama. Ya alhamdulillah, semangat ya. Ini hanya motivasi. Jadi sekali lagi dulur-dulur, momentum Muharram ini kita jadikan sebagai momentum untuk membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang bersyukur, menjadi jiwa yang sabar karena menghadapi apapun, karena tidak ada orang hidup tanpa diuji oleh Allah. Tidak mungkin orang hidup senang terus, pun tidak mungkin orang hidup susah terus. Inna ma'al usri yusra. Itu pasti. Hati-hati, pasang surut dalam kehidupan adalah sebuah seni, sunatullah. Maka jangan salahkan siapa-siapa. Nek kula jenengan kepengin selamat, maka berhati-hatilah, waspadalah, berpikirlah, siaplah. Jangan karena kita mendambakan kenikmatan, jangan kita mendambakan kebahagiaan, tapi tidak siap menghadapi ujian. Oh, ya raiso dulur, ngapunten iki. Mulane Muharram ini adalah bulannya para nabi. Termasuk Nabi Sulaiman diangkat oleh Allah, diberi jabatan menjadi rajanya manusia, jin dan hewan. Itu persis juga tanggal 10. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dari perut ikan nun juga tanggal 10. Nabi Daud diangkat oleh Allah, diberikan sebuah kekuasaan, sebuah kehormatan juga tanggal 10. Rasulullah Muhammad SAW ini diperlihatkan mukjizatnya yang Allah miliki, yakni Al-Quran, itu persisnya juga tanggal 10. Maka disitulah tanggal 10 Muharram dikenal dengan nama Asyura, adalah hari para nabi dan rasul. Maka seorang pendekar biasanya di bulan Muharram ini adalah banyak yang tirakat, banyak yang melakukan wirid, banyak yang melakukan tapa brata, karena disinilah sebagai tempat Allah itu seringkali menganugerahkan yang besar di bulan Muharram. Para rawuh, para bapak, nggih, mila keranten kula sampean ini adalah penerus dari perjuangan para sepuh, para bini sepuh. Kula pesen ten adik-adik, nggih, ten dulur-dulur sedaya, jenenganipun gadah ilmu, maka tirulah filosofinya Padi. Kenapa? Biar kita menjadi orang yang tawadhu. Jangan kita melihat kita melihat sesuatu itu dengan kesombongan, karena kesombongan akan menjadi musuh Allah. Mulane niku dulur, semakin kita punya ilmu, kalau bisa jangan perlihatkan, simpan. Nuwun sewu niki dulur-dulur, memang esaterati niku paduan antara ilmu alami dan ilmu ilahi. Maka adik-adik ini kepingin sama jadi orangnya betul-betul sakti, maka padukan antara kekuatan alamiah dengan kekuatan ilahiyah yang dikemas dalam satu kekuatan dan keyakinan yang dibarengi dengan keimanan, maka menjadi sesuatu kekuatan yang sangat luar biasa dan hebat, tidak akan bisa dikalahkan. Nuwun sewu. Ngapunten niki, ini hanya kadang seringkali jenengan pernah melihat ilmu kan macam-macam ya. Ilmu macam-macam, ono ilmu karomah, ono ilmu setrum, ono ilmu itu sebetulnya cara menghadapi gampang kok, tapi jadi kan rahasia umum. Gak apa-apa, no umum, gak apa-apa ya. Wis ngene, mulane nggih, wis sing kepengin selamat ya kudu betah melek, telek dibungtul kelaras, betah melek seger, jarine sapa? Artinya wong sing ahli tirakat akan menjadi orang yang hebat. Maka saya pesen dan dulur-dulur kula sedaya, setelah panjenengan nanti diberi ilmu yang namanya pernafasan, tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu untuk dirimu, bukan untuk orang lain. Kalau bisa dipakai untuk membantu orang lain, monggo. Gitu. Mulane pesan terakhir yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu wal tandur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu wal